menjelaskan sedikit mengenai landasan filosofi pendidikan inklusi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap bangsa tentunya memiliki pandangan hidup atau filosofi sendiri. Begitu pula halnya dengan bangsa Indonesia. Landasan filosofi utama penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut juga sebagai Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika meyakini bahwa di dalam setiap diri manusia bersemayam potensi yang bila dikembangkan dengan pendidikan yang baik dan benar, maka akan dapat berkembang hampir tak terbatas. Hal ini tentunya bertolak dengan perbedaan antar manusia. Filosofi ini meyakini adanya potensi unggul yang tersembunyi dalam diri individu apabila dikembangkan secara optimal dan terintegrasi dengan semua potensi kemanusiaan lainnya dapat menghasilkan suatu kinerja yang profesional. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di dalam semboyan dan nilai-nilai Pancasila terdapat nilai tentang persatuan dan keadilan. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum disabilitas. Secara filosofis, konsep pendidikan yang berkeadilan sosial dapat dirumuskan sebagai pendidikan yang menganut prinsip keseimbangan dan pemerataan hak, dan kewajiban pendidikan berdasarkan atas kemajemukan keyakinan beragama, gender, ekonomi, abilitas pribadi, dan maupun akses informasi dari setiap warga negara. Kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah deklarasi Salamanca yang isinya menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Berikut penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan beberapa landasan yuridis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat Pasal 5. Kemudian ada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Kemudian ada Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007. Kemudian ada Deklarasi Bandung Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif tanggal 8 Agustus 2004. Kemudian ada Deklarasi Bukit Tinggi tahun 2005. Dan yang terakhir, Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education tahun 1994. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan pedagogik. Apa sih landasan pedagogik itu? Nah, landasan pedagogik itu terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus, semua akan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menghargai perbedaan dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat.
Dan tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak yang berkebutuhan khusus ini diisolasikan dari teman-teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya mereka, seharusnya mereka tetap diberi kesempatan bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Rizka Masila akan menjelaskan tentang landasan religius. Sila 1 dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi juga tidak dapat dilepaskan dari konteks agama. Saya sebagai seorang muslim mempunyai pedoman hidup yaitu ayat suci Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, diantaranya dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka Allah melarang manusia untuk tidak mencela dan memanggil dengan panggilan yang tidak pantas kepada orang yang mempunyai keterbatasan atau mempunyai kebutuhan khusus. Selain ayat tersebut, juga ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yaitu perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Penerapan psikologi dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Nah, pembelajaran yang dilakukan agar dapat terarah dan mencapai hasil pembelajaran yang baik yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu memilih strategi atau metode yang sesuai. Nah, pemahaman psikologi pendidikan yang tepat akan membantu para pendidiknya dalam memahami karakteristik siswanya sehingga dapat mengaitkan strategi seperti apa yang tepat untuk para peserta didik. Yang ketiga yaitu memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Nah, para pendidik berusaha untuk menumbuhkan motivasi kepada siswanya dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswanya. Yang keempat yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, mewujudkan lingkungan yang efektif sehingga setiap siswa bisa berkembang dengan baik tanpa mengalami masalah emosi yang bisa mengganggu proses pembelajaran yang ditempuh oleh siswa. Yang kelima yaitu berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Nah, hal ini mungkin sulit dilakukan oleh beberapa pendidik karena perlu kesabaran yang ekstra dan pengertian dari para guru. Akan tetapi, ilmu yang tepat untuk memahami bagaimana cara berinteraksi pada siswa-siswa yang dimiliki yaitu dengan pembelajaran psikologi tadi. Yang keenam yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil. Nah, dalam penilaian yang sesuai prinsip-prinsip penilaian, teknis penilaian, serta memberikan penilaian hasil yang sesuai dengan keadaan siswa dan masalah soal yang dihadapi oleh siswa tersebut. Terkait penerapan psikologis pada pendidikan inklusif, seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya oleh Dwi Maulina Masduki, bahwa terdapat beberapa poin penting. Di antaranya, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, serta memberikan bimbingan dan konseling. Selain beberapa bentuk penerapan tersebut, penerapan psikologi pada pendidikan inklusif lainnya antara lain sebagai berikut. Berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan kepribadian siswa, memiliki kesabaran dalam mengajar siswa, tidak memberikan perbedaan terhadap siswa-siswa yang diajar, membantu menemukan sebab kesulitan anak dalam proses pembelajaran, membantu menjelaskan masalah anak-anak pada orang tua dengan mudah, serta menjalankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan bukan kesukaan sang guru. Hai semua, aku adalah pendidikan inklusi. Aku sengaja dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus sehingga bisa bersekolah di sekolah reguler. Aku juga mempunyai beberapa landasan empiris. Berikut penjelasannya. Hai, aku adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 atau Declaration of Human Rights. Aku adalah salah satu landasan empiris dari pendidikan inklusi. Halo, aku adalah Konvensi Anak tahun 1989.
Aku adalah salah satu landasan empiris dari pendidikan inklusi atau bisa disebut Convention of the Right of the Children. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia sepakat untuk menjamin hak-hak yang sama bagi setiap anak untuk tumbuh kembang dan lain-lain, diadopsi dari Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Halo semua, aku adalah World Conference on Education for All atau Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Dan for your information, istilah dari pendidikan inklusi itu berasal dan dikumandangkan oleh UNESCO yang berasal dari Education for All yang berarti pendidikan yang ramah untuk semua tanpa terkecuali. Hai semua, aku juga merupakan salah satu landasan empiris dari pendidikan inklusi. Siapakah aku? Aku adalah resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan, atau The Standard Rules on the Equalization of the Opportunities for Persons with Disabilities. Ingat ya, aku juga salah satu landasan empiris dari pendidikan inklusi. Landasan empiris mengenai pendidikan inklusi yang kelima yaitu Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi pada tahun 1994 atau Salamanca Statement on Inclusive Education. Landasan yang keenam yaitu Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua pada tahun 2000 atau The Dakar Commitment on Education for All. Yang landasan ketujuh yaitu Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang kedelapan yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi pada tahun 2005 mengenai pendidikan inklusif yang ramah, seyogyanya dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya. Yang ketiga, yaitu kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu setiap warga negara.